Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elmi Septia Hidayah, NIM 2041050300104. Saya dari kelas AKS 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal ujian tengah semester pengauditan 1. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan resiko bawaan, resiko pengendalian, dan resiko deteksi, serta gambarlah hubungan di antara resiko-resiko tersebut. Yang pertama, resiko bawaan, yang merupakan kerentanan dari saldo akun atau kelompok transaksi terhadap salah saji yang dapat bersifat material dengan asumsi bahwa tidak ada yang terkait dengan pengendalian internal, baik untuk masing-masing salah saji maupun ketika salah saji tersebut digabungkan dengan salah saji di saldo akun atau kelompok transaksi lainnya. Resiko ini melekat dan sudah ada sebelum audit dilakukan. Yang kedua, resiko pengendalian merupakan resiko yang mana salah saji dapat terjadi dalam saldo akun atau kelompok transaksi dan dapat bersifat material, baik untuk masing-masing salah saji maupun ketika salah saji digabungkan dengan salah saji di saldo akun atau kelompok transaksi lainnya, yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu menggunakan sistem akuntansi dan sistem pengendalian internal. Yang ketiga, resiko deteksi. Resiko deteksi merupakan resiko yang mana prosedur substansif yang dilakukan auditor tidak akan mendeteksi salah saji yang ada di dalam saldo akun atau kelompok transaksi dan dapat bersifat material, baik untuk masing-masing salah saji maupun ketika salah saji digabungkan dengan salah saji di saldo akun atau kelompok transaksi lainnya. Berikut ini ada gambaran hubungan di antara resiko bawaan, resiko pengendalian, dan resiko deteksi. Antara resiko bawaan, resiko pengendalian, dan resiko deteksi terdapat hubungan terbalik di antara resiko deteksi dan gabungan dari resiko bawaan dan resiko pengendalian. Misalnya, resiko bawaan dan pengendalian cukup tinggi, kebutuhan resiko deteksi yang dapat diterima cukup rendah untuk mengurangi resiko audit pada tingkat rendah yang dapat diterima. Dengan kata lain, ketika resiko bawaan dan resiko pengendalian cukup rendah, auditor dapat menerima resiko deteksi yang lebih tinggi dan masih dapat mengurangi resiko audit pada tingkat yang rendah yang dapat diterima. Soal berikutnya, soal kedua, sebutkan hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh auditor dalam menentukan imbalan jasa profesional. Kemudian, jelaskan apa yang dimaksud dengan lowballing. Hal-hal yang harus dipertimbangkan saat menentukan imbalan jasa profesional audit. Yang pertama, ada keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Yang kedua, tingkat pelatihan dan pengalaman dari pihak-pihak yang terlibat saat melakukan jasa profesional. Yang ketiga, waktu yang diperlukan. Dan yang keempat, besarnya tanggung jawab saat melakukan jasa-jasa audit. Adapun menurut Peraturan Pengurus IAPI Nomor 2 Tahun 2016 tentang penentuan imbalan jasa audit laporan keuangan, dalam menetapkan imbalan jasa audit, anggota harus mempertimbangkan kebutuhan klien dan ruang lingkup pekerjaan, waktu yang diperlukan dalam setiap tahapan audit, tugas dan tanggung jawab menurut hukum, tingkat keahlian dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan, tingkat kompleksitas pekerjaan, jumlah personel, dan banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh anggota dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan.
sistem pengendalian mutu, dan yang terakhir basis penetapan imbalan jasa yang disepakati. Adapun pengertian dari lowballing merupakan kegiatan auditor menetapkan audit fee atau harga auditor yang lebih rendah ketika klien pertama kali mendaftar, yang tujuannya untuk mendapatkan klien yang lebih banyak. Kegiatan ini bukan merupakan tindakan yang tidak etis, namun mungkin terdapat sejumlah ancaman terhadap kepatuhan atas prinsip-prinsip dasar yang timbul dari besarnya tingkat imbalan jasa yang ditawarkan. Misalnya, ancaman kepentingan pribadi atas kompetensi dan sikap kehati-hatian yang profesional muncul jika imbalan jasa yang ditawarkan begitu rendah, sehingga mungkin sulit bagi akuntan profesional untuk melakukan penugasan berdasarkan standar teknis dan profesional yang berlaku pada tingkat harga tertentu. Soal yang ketiga, mengapa kode etik profesi akuntan atau kode etik akuntan Indonesia Publik itu diperlukan, baik untuk akuntan publik atau akuntan internal? Untuk meningkatkan profesi akuntan publik di Indonesia, terutama dalam meningkatkan kompetensi, kualitas, daya saing, dan profesionalisme akuntan publik, sehingga profesi akuntan publik di Indonesia dapat selalu mengikuti dan memenuhi tuntutan perkembangan zaman. Kode etik memiliki beberapa fungsi, antara lain yang pertama sebagai pedoman bagi seluruh anggota profesi akuntan mengenai prinsip profesionalitas yang ditetapkan. Yang kedua, sebagai alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap profesi tertentu. Dan yang ketiga, sebagai sarana untuk dapat mencegah campur tangan dari pihak lain di luar organisasi terkait hubungan etika di dalam keanggotaan suatu profesi. Adapun tujuan dibuatnya kode etik, yang pertama untuk menjunjung tinggi martabat profesi sebagai seorang akuntan dan pengabdian para anggota. Yang kedua, untuk menjaga serta mengelola kesejahteraan anggota profesi akuntan. Yang ketiga, untuk membantu meningkatkan mutu dan standar baku profesi akuntan. Dan yang keempat, untuk meningkatkan kualitas organisasi menjadi lebih profesional dan terjalin lebih erat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.